Teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Kita berkumpul kembali di video ramalan saya ini ya. Teman-teman, kali ini saya akan meramalkan 3 show sekaligus ya, siklus kehidupan. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri kamu untuk masuk di bulan 11 ini ya? Nah, jadi sini aku akan mulai meramal, tapi tak hanya meramal dari ramalan kartu tarot, tapi saya akan juga sambil menerawangi dengan mata batin saya. Hasil terawangan itu akan saya lihat dengan jelas, fokus, terpercaya, dan terakurat ya. Tergantung dari Anda sendiri bagaimana Anda menyikapi dan bagaimana Anda mempercayai ramalan itu dengan seksama ya. Nah, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kuda, naga, dan show ular ya. Di sini 3 show saya akan langsung meramal ya. Sebenarnya apa yang bakal terjadi pada diri kamu di bulan 11 ini. Kita akan melihat apakah yang perlu dibina dan apakah yang akan didahulukan untuk diintrospeksi diri sehingga sesuatu halnya itu akan mendapatkan sisi positif, sisi baik, dan energi yang seharusnya yang Anda dapatkan ya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk bisa like, share, dan komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Di sini kita akan mulai mengambil kartu pertama untuk orang yang bersio kuda. Tapi Anda harus bisa lebih rileks, santai, dan relaksasi mendengarkan info ramalan saya walaupun memang durasinya sangat singkat dan pendek ya. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Di sini yang saya lihat, di sini kartunya cukup bagus sekali ya. Di sini tidak ada sesuatu yang membuat kamu jadi terbebani, membuat sesuatu harapan jadi pupus di tengah jalan ya. Di sini ada seberkas cahaya, seberkas air yang saling menopang ya. Di sini ada sebuah kekuatan ya, simbol positif dalam kehidupan kamu ya. Sehingga di sini ada sebuah perubahan, ada bantuan dari berkat Tuhan selalu merestui kamu ya dalam setiap langkah yang kamu jalankan. Jadi di sini ini juga ada sebuah target yang cukup pasti dan mendapatkan sebuah kejelasan dalam mengembangkan sebuah rencana tujuan ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kamu ini di bulan 11 ini ada sebuah ketetapan hati, ada sebuah harapan yang benar-benar bisa kamu capai, benar-benar yang bisa kamu harapkan ya. Yang selama ini kamu selalu kandung badan, selalu menjadikan suatu beban ya. Sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan itu masih belum bisa tercapai dengan baik. Sehingga di sini di bulan 11 ini terbuka lebar semua berkat dan sebuah doa restu yang diberikan oleh Tuhanmu ya. Nah, jadi di sini ada The Star. Ini The Star ini sangat bagus sekali untuk suatu masa depan, masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini adalah sebuah harapan yang cukup mencengangkan, cukup sebuah harapan yang benar-benar bisa dicapai dengan baik ya. Jadi di sini langkah Tuhan, langkah kamu sendiri akan diberikan sebuah ketulusan, sebuah doa restu supaya kamu bisa mencapai sebuah tujuan rencana yang benar-benar bisa kamu capai ya. Jadi sini ada sesuatu harapan yang bisa kamu capai asalkan kamu benar-benar mau bisa menerima sesuatunya itu dengan penuh ikhlas dan tanpa pamrih ya. Jadi dalam diri kamu itu sebenarnya ada sebuah kekuatan yang bisa diberikan kepada kamu ya. Asalkan kamu itu ya jangan sesuatu hal yang ataupun suatu bakat kemampuan yang bisa kamu kembangkan yang sama ini kamu pendam, kamu harus kembangkan ya karena itu bisa membawa ke masa depan kamu yang cerah dan gemilang ya. Jadi semua kehidupan kamu itu ada sebuah harapan, ada sesuatu yang bisa terbawa sebuah harapan positif dan kamu bisa memberikan diri kamu itu yang terbaik dalam diri kamu asalkan kamu mau bersabar dan ikhlas ya dalam menerima segala sesuatunya. Terus juga di sini ada kartu The Star ya. Di sini kamu harus ada sebuah kata spirit ya. Spirit sebuah dukungan, sebuah dorongan yang cukup kuat dan positif supaya kamu bisa membuahkan hasil ya. Selama ini rencana tujuan kamu harus bisa dikembangkan dan harus benar-benar bisa memberikan sebuah hikmah dalam diri kamu. Dan kamu harus bisa mengembangkan potensi kamu yang bakat kemampuan kamu yang terpendam selama ini ya. Dan kamu harus bisa mencapai sebuah puncak karir yang nyata, yang sesungguhnya, yang sebenarnya dalam tindakan nyata ya. Nah, jadi di sini kamu barulah bisa mencapai
apa yang benar-benar bisa kamu prestasikan dalam diri kamu yang sebenarnya ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat kamu itu kamu harus benar-benar berupaya untuk berusaha giat dalam mencapai sisi positifnya, spirit positifnya ya. Harus berani banyak-banyak berdoa dan banyak meminta terus sama Tuhanmu supaya kamu harus benar-benar bisa berada di dalam suatu situasi kondisi yang cukup menguntungkan dan memberikan sebuah harapan yang tak semu ya. Tapi di sini semuanya itu akan diberikan kepada kamu asalkan kamu tetap berdoa, tetap beribadah dan tetap dituntun oleh Tuhanmu supaya sampai hari H kamu bisa memupuk dan menerima semua harapan yang baik dalam diri jiwa kamu ya. Di sini, tiga kartu kamu ini mengatakan bahwa kamu harus bisa cukup berani mengelola, berani mencapai sebuah harapan dalam rencana tujuan kamu ya. Kamu harus bisa tekun ya, harus bisa benar-benar bisa memupuk hasil dalam mencapai sebuah kepuasan hati, kemenangan diri kamu dan mencapai sebuah hasil yang memuaskan. Ya, jadi di sini kamu harus benar-benar bisa mengikhlaskan sesuatu harapan yang selama ini tidak mendapatkan sebuah hasil yang baik, tapi kamu harus bisa memupuk sebuah keberhasilan yang sudah ada di depan mata kamu. Barulah kamu bisa mencapai apa yang diinginkan oleh kamu sendiri. Dan di sini kamu harus ada sebuah koneksi dalam hidup kamu dengan Tuhanmu dan orang lain, dan kamu harus bisa ada sebuah kerjasama, kolaborasi, dan peningkatan kemampuan kamu dalam sebuah kondisi, situasi kamu yang bagaimana yang bisa kamu terapkan. Dan di sini kamu harus bisa meningkatkan sebuah kemampuan kamu dalam pengembangan rencana tujuan kamu ya. Itulah yang harus dilakukan dalam sebuah harapan dan mencapai apapun yang kamu inginkan di bulan 11 ini ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu tuh sebenarnya ada sebuah pancaran ya, sebuah cahaya yang baik, yang positif yang bisa kamu dapatkan. Hanya saja di sini kalau saya lihat kamu itu takut-takut ya. Mungkin kamu bisa lebih banyak belajar dari pengalaman. Kamu mungkin di sini banyak belajar dari sebuah keterpurukan sehingga kamu hati-hati dalam berspekulasi, hati-hati dalam tindakan dan hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan ya. Dan itu adalah seorang manusia itu wajar ya, karena di sini kita selalu belajar dari tak luput dari sebuah kesalahan ya. Jadi kita selalu berhati-hati dan selalu belajar demi belajar ya, selalu mengemban sesuatu situasi kondisi yang bagaimana yang harus kita terapkan, yang harus bagaimana yang harus kita ambil keputusan dalam sesuatu yang kita alami ya. Jadi di sini kamu harus bisa memperkaya sebuah persaudaraan hidup kamu dengan orang lain, dengan jiwa kamu, dengan sahabat orang lain ataupun dengan kekeluargaannya. Barulah kamu bisa mengambil harapan yang bagaimana yang bisa kamu situasikan gitu ya. Dan jadi di sini kamu harus ada sebuah kekompakan, kesatuan dalam hati jiwa kamu dalam merencanakan sesuatu harapan yang bagaimana yang bisa kamu capai ya. Nah, lalu bagaimana dengan sebab akibat ya, karma kamu di bulan 11 dengan sebuah apa yang sebenarnya terjadi pada diri kamu ini. Di sini kalau saya kamu harus bisa belajar dari sebuah keterpurukan, kamu harus bisa belajar dari sebuah kesalahan, sebuah tindakan yang salah dan kamu harus bisa memperbaiki itu semua dengan penuh kebaikan ya. Nah, jadi di sini kayak yang saya lihat kamu harus bisa memiliki sebuah wawasan, sebuah pengalaman, sebuah ide, gagasan yang bagaimana yang kamu terapkan yang seperti dulunya itu kamu mendapatkan sebuah titik kepuasan yang kurang maksimal gitu ya. Jadi sehingga di sini apa yang kamu dapatkan dalam sebuah keberkahan, hidup kamu ini harus bisa mengubah sesuatu hal yang menyakitkan itu menjadi sebuah pengalaman yang cukup membaik ya. Jadi diri kamu tuh harus benar-benar bisa mengembangkan bagaimana sih apa yang bisa harus kamu dapatkan dalam diri kamu dan apakah sebenarnya yang seharusnya kamu incar gitu dalam kehidupan kamu sehingga di bulan 11 ini kamu benar-benar bisa lebih memperhatikan diri kamu tuh bagaimana sih menghadapi sebuah masalah itu dengan penuh ketenangan dan kenyamanan ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat ya, kamu itu di sini kamu harus lebih banyak berdoa, mendekatkan diri kamu pada Sang Penguasa ataupun Tuhanmu sendiri ya. Dan terus juga kamu harus benar-benar bisa percaya pada diri jiwa kamu dan percaya pada Tuhanmu bahwa itu semuanya pasti akan mendapatkan sebuah kekuatan yang benar-benar bisa kamu capai gitu ya. Terus juga di sini, kalau saya lihat di sini kamu harus bisa menciptakan sebuah keharmonisan antara individu kamu dan kamu harus bisa rela memberi dan menerima
serta memajukan sebuah kerohanian kamu, jiwa kamu tuh seperti apa, barulah kamu bisa mencapai sebuah harapan ya. Oke teman-teman, untuk kamu yang berzodiak, maaf, untuk kamu yang bersio kuda, sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri kamu? Ya kamu harus bisa relax, santai, harus bisa berani membangun kembali sebuah rencana tujuan kamu, harapan kamu seperti apa, kamu capailah semuanya itu dengan baik. Dan kamu harus tidak bisa bersikap dengan kekanak-kanakan, tapi kamu berani membangun, berani memberikan sebuah harapan kamu dengan sikap kedewasaan dan sesuatu harapan yang benar-benar bisa kamu capai ke depannya ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda dan saya bisa membantu kehidupan kamu jauh lebih membaik dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan ramalan yang kedua. Ini saya akan meramalkan dengan ramalan yang kedua, yaitu orang yang bersio naga ya. Kita akan membuka kartu pertama. Di sini dengan kartu kamu ya, ini untuk orang yang bersio naga, ada Four of Wands, Knight of Cups, Seven of Pentacles. Ini, kartu ini menunjukkan bahwa kamu itu ada sebuah hasil yang cukup memuaskan yang bisa kamu capai ya. Jadi di sini kamu orang yang bersio naga cukup bagus sekali dan kamu cukup lihai dalam pengambil keputusan ya. Nah, jadi di bulan 11 ini apa yang sebenarnya terjadi pada diri kamu? Kamu bisa mencapai sebuah kepuasan. Kamu bisa mencapai sebuah harapan yang benar-benar kamu impikan. Di bulan 11 ini kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu merasa goyah ataupun merasa bahwa diri kamu itu tidak mendapat sebuah harapan karena semuanya itu ada sebuah keputusan dengan cara idealisme, niat hati yang tulus, dan kamu bisa mencapai semuanya itu dengan penuh ketenangan, zona kenyamanan, dan penuh harapan. Nah, jadi di sini apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu harapkan benar-benar bisa dapat tercapai dengan baik ya. Dan kamu juga di sini ya kalau saya lihat banyak sebuah kesempatan emas yang bisa kamu ambil di bulan 11 ini dan apa yang kamu peroleh hasilnya cukup memuaskan ya. Jadi di sini apa yang sebenarnya terjadi pada diri kamu itu kepuasan hati kamu, harapan kamu, semuanya bisa kamu capai dengan baik. Asalkan kamu mau bersabar dan niat hati yang tulus penuh dengan idealisme, barulah kamu bisa segitu gampangnya mencapai sebuah hikmah keberhasilan dalam diri kamu ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat, kamu jangan terlalu cepat berpuas diri ya. Karena apa yang kamu raih dengan prestasi hasil yang kamu capai, kamu harus tetap bisa menggali potensi diri kamu ya. Bakat kamu seperti apa untuk mendapat sebuah keuntungan, untuk mencapai sebuah kemenangan, sebuah hasil untuk mendapat sebuah keuntungan yang baik, ya, yang positif. Kamu harus benar-benar teruslah mengembangkan bakat kemampuan kamu dan kamu jangan goyah dengan pengaruh omongan orang lain ya, karena di sini bisa membuat diri kamu tuh jadi jatuh bangun dan kamu susah untuk bisa berpikir positif ya. Nah, terus juga di sini kalau yang saya lihat kamu itu sebenarnya cukup bagus sekali dalam meraih sesuatu ya. Hanya saja di sini kamu itu ya segala harapan itu harus benar-benar ada punya rasa tanggung jawab yang matang dan dewasa ya. Kamu harus bisa menggapai itu semua itu dengan penuh ketenangan jiwa dan tanpa ada sebuah hambatan yang membuat diri kamu tuh susah untuk uh, gampang terpengaruh ataupun jatuh dalam sebuah harapan yang merugikan diri kamu sendiri ya gitu ya. Nah, itu juga di sini usaha dan perjuangan kamu yang kamu lakukan itu bisa mendapat sebuah kebahagiaan, kepuasan hati, dan sebuah uh, penderitaan bisa berubah menjadi sebuah kebahagiaan dan kesulitan bisa berubah menjadi sebuah mendapatkan sebuah jalan yang benar-benar bisa kamu capai dalam sebuah kesempatan emas ini ya. Karena di bulan 11 ini untuk kamu orang Shonagane bisa mencapai sebuah harapan yang bisa kamu raih gitu ya. Lalu dengan ini, kartu ini ya, di sini apa cukup bagus sekali yang bisa kamu raih ya. The Cosmic Enchantress, The Star Mother, The Mystic ya. Nah, jadi di sini kartu ini sebenarnya cukup bagus sekali. Hanya saja di sini kalau saya lihat The Star Mother, kamu butuh dukungan dari orang tua kamu. Kamu harus bisa benar-benar meminta doa restu supaya apa yang kamu lakukan itu bisa lancar dalam segala berpengharapan rencana tujuan kamu yang sudah diterapkan ya. Terus juga di sini kamu ada cukup berkelimpahan ya. The Cosmic Enchantress ini kamu ada sebuah harapan yang bisa kamu capai.
Hanya saja kamu harus penuh dengan perhitungan, penuh dengan idealisme, rasa tanggung jawab yang cukup besar dalam mematangkan sebuah pengambilan keputusan. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan bisa kamu harapkan asalkan kamu jangan benar bertindak gegabah dan kamu lakukanlah yang terbaik dalam diri kamu supaya kamu bisa menggapai sebuah harapan yang baik. Ya, nah terus juga di sini kalau yang saya lihat kamu harus benar-benar bisa fokus. Ya, kamu juga harus benar-benar bisa bertekun dalam sebuah kerajinan tangan ataupun kerajinan dalam sebuah bakat kemampuan kamu ya. Kamu bisa mengembangkan itu semua dengan baik ya, dengan suatu kesempatan emas yang bisa kamu capai. Di sini, sebab akibat kamu tuh bagaimana ya, untuk pencapaian kamu, apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kamu. Di sini kamu harus bisa membentuk sebuah karir kamu ya, dengan penuh perhatian dan penuh dengan dukungan yang cukup membaik ya. Dan di sini kamu kalau bisa kamu lakukan itu dengan penuh hati-hati dan kamu lakukanlah dengan penuh kebaikan dalam diri kamu ya. Dan terus juga di sini yang saya lihat kamu itu kalau bisa kamu jangan terpicu ataupun uh, jatuh dalam sebuah masalah ya, ataupun kamu merasa bahwa gampang terpengaruh dengan beban masa lalu gitu ya. Jadi kamu jangan merasa selalu suka terpicu dalam sebuah rasa bersalah, rasa takut yang berlebihan sehingga itu pun juga berhubungan dengan keyakinan kamu, keyakinan sejati terhadap spiritual ya, jiwa kamu dengan Tuhanmu gitu loh. Nah, jadi di sini kamu harus ada sebuah kebijaksanaan ya dalam sebuah pencapaian, menemukan sebuah kedamaian hati, menemukan sebuah jawaban, supaya kamu jangan gampang terpengaruh oleh hasutan atau omongan orang lain. Karena orang Shonaga ini di bulan 11 ini kamu jangan sampai terpaut dalam sebuah harapan yang susah untuk bisa kamu capai. Dan kamu jangan sampai kamu terpengaruh ya, sehingga jiwa kamu goyah dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa sehingga kesempatan emas banyak yang terbuang ataupun pergi menjauh kepada Anda ya. Terus juga di sini kalau saya lihat di sini, kamu harus benar-benar kuat jiwa kamu dan kamu jangan bertindak sembrono atau bertindak dalam sebuah gegabah ya, sehingga kamu jangan terbawa sebuah emosi lah yang membuat diri kamu tuh susah untuk bisa mencapai sebuah harapan. Terus juga di sini kalau yang saya lihat kamu itu kamu sebenarnya kamu kurang nyaman ya dengan kelahiran kamu. Mana tahu kamu kelahiran sebagai seorang wanita ataupun kamu kelahiran sebagai seorang laki-laki ya. Karena kamu merasa bahwa kamu selalu merasa bahwa kenapa ya saya kok seperti misalnya kamu dilahirkan sebagai wanita nih. Jadi kamu selalu merasa bahwa kenapa ya kok sifat saya kok seperti seorang laki-laki ya. Sifatnya maksudnya seperti lebih banyak kuat ya, bekerja lebih kasar dan kamu orangnya tahan banting dan kamu punya jiwa kecowokan gitu ya. Sehingga kamu lebih banyak punya jiwa kepemimpinan daripada pria gitu. Kamu berbadan wanita tapi kamu kok seperti berjiwa laki-laki gitu ya. Ataupun sebaliknya, kamu seorang laki-laki tapi kamu kok feminim sekali. Kamu punya jiwa perempuan gitu ya. Kamu lebih banyak mau pengen yang bekerja, tapi kamu maunya duduk santai. Kamu maunya pengennya kamu nggak bisa bekerja berat dan kamu lebih banyak bekerja lebih terfokus oleh orang seorang pikiran jiwa kamu ya. Itu sebab keakibatnya dalam sesuatu yang terjadi dalam diri kamu ya, sehingga kamu terpacu dalam sebuah ikatan jiwa kamu. Bagaimana selayaknya kamu itu jiwa kamu itu seperti apa? Kamu kelahiran sebagai seorang wanita, tapi kamu jiwa kamu seperti seorang laki-laki, ataupun kamu lahir sebagai seorang laki-laki, tapi jiwa kamu feminim sebagai seorang wanita ataupun seorang perempuan ya. Jadi di sini kamu selalu merasa bahwa diri kamu itu tidak dilahirkan sebagai seorang manusia seutuhnya gitu ya, sehingga kamu lebih banyak terpengaruh oleh sebuah sifat ataupun jenis kelamin yang maskulin gitu dalam diri kamu ya. Dan terus juga di sini eh, kalau bisa itu sebab akibat itu yang saya lihat kamu orang Shonaga itu kamu harus bisa mencintai diri kamu apa adanya. Meskipun kamu dilahirkan dengan secara tidak seutuhnya, kamu berjiwa laki-laki ataupun berjiwa perempuan, tapi jiwa kamu itu bertolak belakang dengan eh,
fisik kamu yang sebenarnya, kamu harus benar-benar bisa menerima itu semua, karena itu mungkin di sini itu adalah cobaan, ujian yang diberikan oleh Tuhan, karena kamu harus lebih banyak bekerja, harus lebih banyak bergiat ya dengan jiwa kamu dan bertolak belakang dengan fisik luar kamu ya. Dan kamu harus bisa percaya bahwa diri kamu bisa melakukan yang terbaik. Kenapa Tuhan bisa memberikan kamu beda jiwa dan beda fisik kamu ya, sehingga tidak ada sebuah kesamaan dan lebih banyak perbedaan ya. Nah, jadi di sini dalam diri kamu itulah yang terjadi dalam diri kamu, sehingga kamu harus bisa lebih mencintai diri kamu, banyak perhatian, banyak minta doa, dan kamu harus bisa lebih tekun dalam mengambil sebuah keputusan untuk menggapai sebuah harapan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Ya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa membantu Anda lebih jauh ke depannya ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Oke, dengan ramalan kartu ketiga yaitu orang yang bersio ular ya. Kita ambil kartu pertama. Di sini yang saya lihat ya, untuk kamu orang yang bersio ular dalam pencapaian sesuatu, sebuah harapan, ada The Star, Seven of Pentacles, dan The Devil ya. Nah, The Star ini sebuah bentuk masa depan kamu, masa kini, dan masa yang akan datang, masa sekarang. Ini ada mencapai sebuah rasa sukacita, kepuasan hati kamu dalam sebuah keberhasilan ya. Tapi di sini ada Seven of Pentacles. Di sini ini mengatakan bahwa kamu tuh jangan cepat terlalu berpuas diri ya terhadap apa yang kamu raih ya, dan kamu jangan merasa bahwa apa yang kamu capai itu dalam sebuah kemampuan diri kamu itu eh, jangan sampai kamu terlewatkan sebuah kesempatan emas gitu loh, karena masih bisa banyak yang bisa kamu raih di bulan 11 ini. Sebenarnya apa yang kamu terjadi itu semua harapan itu bisa kamu dapat, bisa kamu raih, bisa kamu capai. Hanya saja kamu di sini kamu cepat berpuas diri gitu loh. Jadi apa yang kamu inginkan itu banyak kesempatan emas yang pergi menjauh dan pergi begitu saja gitu loh. Jadi itu yang sesungguhnya dalam diri kamu supaya kamu benar-benar bisa ada sebuah kebaikan dalam diri jiwa kamu, mendapatkan sebuah ketekunan, kekuatan dalam jiwa kamu untuk meraih sebuah impian ya. Nah, jadi di sini apa yang sebenarnya terjadi pada diri kamu sebenarnya sih bisa kamu capai, hanya saja kamu ya terapkanlah sebuah itunya tuh dengan penuh harapan lah ya, dengan kesabaran dalam mengimpikan sesuatu. Jangan cepat berpuas diri dengan semua apa yang kamu raih, karena itu semuanya itu masih ada sesuatu yang bisa kamu capai ke depannya ya. Di sini yang saya lihat kamu harus ada sebuah dukungan positif ya, spirit gitu ya. Spirit positif, dan apa yang kamu lakukan bisa membuahkan sebuah hasil ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa benar-benar yakin untuk sebuah pengembangan dalam diri kamu. Maka kemampuan kamu untuk mencapai sebuah puncak karir yang sebenarnya ya. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa kamu capai, bisa kamu dapatkan asalkan kamu mau bersabar dan menyikapi itu semua dengan penuh keputusan hati dan tidak tergesa-gesa dalam pengambil keputusan. Itu juga di sini jangan cepat berpuas diri ya dalam sebuah prestasi yang kamu raih, dan kamu tetaplah menggali sebuah harapan ya. Tetaplah menggali sebuah potensi dalam diri jiwa kamu, dan kamu jangan tergoyah dalam situasi kondisi yang membuat diri kamu tuh jadi cepat pantang menyerah, cepat berputus asa, dan cepat cepat pupus di tengah jalan ya. Disitulah intinya ya. Itu juga di sini kalau bisa, kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu untuk pencapaian, untuk sebuah sisi positif, supaya kamu jangan uh, cepat berpuas diri ataupun jatuh bangun ya, gitu ya. Jadi di sini intinya itu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kamu itu, kamu harus benar-benar bisa meraih sesuatu yang bisa menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah harapan kamu, ya. Itu juga di sini, kalau di sini yang saya lihat kamu ya ada kartu The Universal Midwife, The Empress of the Night, The Star Daughters. Di sini kamu harus benar-benar bisa maju ya. Kamu harus ada sebuah kata mulai dalam sebuah rencana kamu, tujuan kamu yang kamu harapkan. Terus juga di sini kamu harus ada sebuah sisi positif kamu dalam diri jiwa kamu, dan kamu harus mengakhiri semua hal-hal yang selama ini membuat kamu terbebani ya.
membuat kamu tuh luka lara gitu ya, sehingga kamu susah untuk mengemban sebuah sisi positif dalam diri jiwa kamu. Nah, jadi di sini diri kamu itu sebenarnya cukup bagus sekali, hanya saja di sini kamu jangan memiliki sebuah jiwa yang gampang menyerah ya, karena ini ada banyak seseorang yang bisa memberikan sebuah kamu harapan, pujian, dan menarik diri kamu untuk lebih banyak maju lagi ke depannya dan memberikan sebuah harapan yang bagaimana seharusnya kamu capai ya. Lalu di sini dengan sebab akibat kamu yang kamu rasakan di sini, kamu harus lebih bisa banyak belajar, ya, menyeimbangkan diri kamu, bersikap harmonis dan banyak pengorbanan dalam diri jiwa kamu sehingga kamu lebih ditekankan untuk sebuah emosi yang positif, lebih bersemangat dalam pencapaian harapan. Dan jadi di sini apa yang kamu inginkan bisa kamu capai dan sebenarnya sih bisa ekspresikan dengan diri jiwa kamu dengan secara terbuka. Hanya saja di sini apa yang kamu inginkan tuh masih belum bisa memperdalam sebuah hubungan yang cukup akrab dan cukup dekat ya. Ketertarikan kamu dengan diri kamu, dengan dunia kamu, dengan orang lain, itu semua harus ada sebuah rasa cinta, kasih sayang, kerjasama dan penuh perhatian, saling menghormati antar satu dengan sama dengan yang lainnya ya. Dan jadi di sini kamu jangan terlibat sebuah harapan yang membebani diri kamu sehingga emosi kamu nggak stabil dan susah untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Terus dalam diri jiwa kamu itu, di sini sebenarnya kamu punya sebuah harapan, sebuah keinginan cukup kuat ya, untuk lebih banyak berusaha dan giat dalam mencapai sebuah impian ya. Tapi di sini kalau saya lihat kamu lebih banyak takut-takutnya ya. Jadi di sini sebab akibat kamu itu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kamu itu kamu lebih banyak fobia gitu loh. Kamu lebih banyak takut-takutnya dan kamu tidak tahu apa sih yang sebenarnya ataupun apa sih yang seharusnya bisa saya capai untuk kedepannya ya supaya saya tidak mendapatkan sebuah kebangkrutan, kemunduran, kemerosotan, kerugian dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini kamu lebih banyak cemas dan takut ya dalam melakukan sesuatu. Tindakan kamu yang bagaimana kamu masih belum bisa menerima jawaban kamu sepenuhnya dalam bentuk sebuah pikiran dan perasaan kamu yang terlalu berlebihan ya. Jadi sini sebab akibat kamu itu yang saya lihat lebih banyak takut ya sehingga kamu susah untuk menggapai sebuah harapan. Tetaplah berpikir yang baik, berpikir positif, hati pikiran kamu, jiwa kamu seperti apa. Janganlah melakukan sebuah harapan itu dengan tidak nyaman ataupun tidak tenang hati, karena itu semuanya itu pasti akan bergejolak setahap demi setahap sehingga kamu susah untuk bisa menggapai apa yang benar-benar bisa kamu capai ya. Jadi di sini kamu lakukan yang terbaik dalam diri kamu supaya kamu jangan sampai kamu terbawa suasana yang membuat kamu itu jadi susah untuk bangun, bangkit dan sadar untuk bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Karena di sini kamu lebih banyak terpengaruh untuk bermalas-malasan ataupun berdiam diri dan kehidupan kamu lebih banyak menonton ya. Jadi kamu orang show ular itu kamu harus lebih banyak berdikari, matang dan lebih serius dalam pencapaian rencana tujuan yang kamu inginkan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya ya. Saya akan bisa membantu Anda dalam sebuah situasi kondisi kehidupan kamu yang bagaimana yang bisa saya jalankan ya, yang bisa saya berikan kepada kamu ya. Bisa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Untuk Anda, orang yang bercocok kuda, naga, dan ular sudah selesai. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.